Destruction 2. Film diawali dengan aksi penyelamatan yang dilakukan terhadap Tyler Rake. Dia ditemukan di tepi sungai setelah hampir tewas di perindapan. Dia kemudian diboyong ke Uni Emirat Arab untuk penanganan lebih lanjut. Selama perawatan, Tyler dijaga oleh Nick dan Yas. Mereka berdua sebenarnya sudah pasrah karena kondisi Tyler terlalu parah. Manusia normal tidak akan bisa selamat, namun Tyler bukanlah manusia biasa. Setelah beberapa bulan dirawat, dia akhirnya terbangun dari koma. Tyler pun berterima kasih kepada Nick yang tidak membiarkannya mati. Selama ini, dia mengira kalau hubungannya dengan wanita itu hanyalah sebatas rekan kerja. Tapi ternyata Nick benar-benar peduli kepadanya. Adegan lalu berpindah ke Georgia, tepatnya di kediaman seorang ketua gangster bernama Zurab atau yang lebih dikenal dengan nama Samidi. Dia terlihat sedang memberi makan hewan ternaknya. Samidi menyebut kelompoknya dengan julukan Nagazi. Tak berselang lama, tangan kanannya yang bernama Paijo masuk ke dalam. Dia datang untuk melaporkan bahwa hukuman adik Samidi ditambah 10 tahun. Adiknya adalah David, tidak pakai gadgetin, jamet yang dipenjara karena sering melakukan kejahatan besar. Beberapa minggu kemudian, Tyler akhirnya keluar dari rumah sakit. Nick dan Yas pun langsung mengantarnya ke rumah aman di Austria. Rencananya, Tyler akan menghabiskan masa pensiunnya di tempat tersebut. Sejauh ini, dia belum memiliki niat untuk kembali membrutal, apalagi dia sempat mengalami koma yang cukup panjang. Sejak hari itu, Tyler mulai menata kehidupannya yang baru. Walaupun masih belum bisa move on dari mendiang anaknya, tapi dia selalu mencoba untuk melakukan hal-hal yang dia sukai, seperti memancing, menonton acara olahraga, hingga membeli ayam di pasar. Di sisi lain, ternyata David tidak dipenjara sendirian. Dia juga menyelundupkan istri dan 2 anaknya ke dalam sel penjara. Sang istri yang bernama Keto sudah muak dengan kelakuan David yang egois. Sebagai ayah, dia seharusnya membiarkan anak-anaknya punya kehidupan normal. Namun bukannya sadar, jamet itu malah menyiksa istrinya sendiri. Setelah David pergi dari sel, Keto meneteskan air matanya dan melihat ibunya menangis, si sulung pun menghampirinya. Dia adalah Sandro, anak pertama dari David dan Keto, dan sebagai anak sulung, dia sering dihasut untuk setia kepada geng Nagazi. Oleh karenanya, Sandro selalu membenarkan perkataan ayahnya. Pada waktu yang sama, Tyler kedatangan tamu tak diundang. Pria ini bersikap sangat santuy dan tidak sopan karena masuk ke rumah orang tanpa izin, tanpa assalamualaikum pula. Tapi selepas basa-basi, si pria misterius segera mengatakan maksud dan tujuannya, yaitu ingin memberi job kepada Tyler. Namun ternyata pria misterius ini diutus oleh Mia, mantan istri Tyler. Dan tidak disangka-sangka ini ada hubungannya dengan Keto. Usut punya usut, Keto adalah adik Mia satu-satunya. Wanita itu ingin Tyler membebaskan Keto dan 2 anaknya dari penjara. Kemudian pria misterius menjelaskan siapa yang akan Tyler lawan. Pria misterius itu pun memberikan waktu 6 minggu kepada Tyler untuk bersiap-siap dan memulihkan tubuhnya. Tanpa berlama-lama, Tyler pun langsung menghubungi Nick dan memberitahu kalau dia tidak jadi pensiun. Awalnya Nick melarangnya untuk membrutal kembali, tapi si Tyler tetap ngotot untuk kembali. Selain itu, ada alasan penting di balik pekerjaan ini. Namun Tyler tidak mau memberitahu Nick kalau semua ini dia lakukan demi adik dari mantan istrinya. Setelah menghubungi Nick, Tyler pun mulai melatih kembali otot-ototnya karena dia hanya memiliki waktu 6 minggu. Singkat cerita, misi akhirnya dilaksanakan. Rencananya, Tyler akan masuk ke dalam penjara sendirian, lalu Nick dan Yas akan berjaga di pos lain. Tyler lalu menyelinap ke dalam dibantu oleh para sipir yang sudah disogok oleh Nick. Akan tetapi waktunya tidak banyak. Dia hanya memiliki waktu 5 menit untuk membawa Keto dan anak-anaknya pergi. Semuanya aman terkendali hingga boneka milik si bungsu Nina jatuh ke lantai. Dan sialnya boneka itu mengeluarkan suara berisik sehingga para napi pun langsung heboh.
Akibatnya, Tyler harus beralih ke rencana kedua, yaitu membrutal. Karena mau tidak mau, dia akan dihadang oleh para napi dan juga para sipir. Sambil menghindari para jamet, Tyler mendengarkan instruksi dari Yas yang sudah mengetahui jalan keluarnya. Menurut peta lapas, mereka bisa keluar lewat ventilasi kecil. Namun ketika akan keluar, tiba-tiba David menyerang Tyler dan Keto secara membabi buta. Tapi untungnya Sandro dan Nina sudah dinaikkan ke atas ventilasi, sehingga mereka tidak melihat sang ayah dihabisi oleh Tyler. Gara-gara David, situasi menjadi semakin rumit karena waktu mereka telah terbuang sia-sia. Alhasil, Nick pun memutuskan untuk membawa anak-anak terlebih dahulu. Sedangkan Tyler dan Keto, mereka masih harus berjibaku di tengah-tengah para jamet yang mengamuk. Tapi ketika Tyler hampir bisa keluar, tiba-tiba ada seorang napi yang menghantam kepalanya dari belakang. Tyler pun terkapar dan nyaris tidak sadarkan diri. Namun dia bukan tipe orang yang mudah menyerah. Tyler akhirnya bangkit lagi dan menghabisi para jamet itu. Setelah keluar dari lapas, Tyler dan Keto langsung masuk ke dalam mobil anti peluru. Sialnya, Samidi telah mengetahui kejadian di penjara dan langsung mengirim pasukan untuk membunuh Tyler. Aksi kejar-kejaran pun tidak bisa dihindari. Untuk mengatasi anak buah Samidi yang sangat banyak, Tyler berbagi tugas dengan Nick dan Yas untuk mengalihkan perhatian para jamet ini agar serangan mereka tidak keroyokan. Setibanya di tempat peralihan, Nick segera memimpin jalan menuju kereta logistik, sedangkan Yas akan memperlambat gerak musuh dari belakang. Di dalam kereta, Tyler langsung mengobati luka di tangan Nina. Kemudian, dia bersama Nick dan Yas berpencar untuk menghalau serangan para Nagazi yang ternyata masih mengejar mereka. Tidak tanggung-tanggung, anak buah Samidi itu menggunakan helikopter dan senjata canggih. Selain itu, para jamet ini juga berhasil menyusup ke dalam kereta. Nick pun langsung membrutal dan tidak akan membiarkan mereka mendekati Keto dan anak-anaknya. Di lain pihak, Tyler sedang mengajar anak buah Samidi yang sudah mendekati gerbong target. Tanpa merasa lelah sedikit pun, dia mengulti para jamet dengan headshot mematikan. Setelahnya, Tyler membantu Nick yang sempat tertusuk di bagian dada. Kemudian, dia memberondong helikopter musuh hingga meledak. Di saat semua jamet telah modar, kini mereka harus menghadapi rintangan lain, yaitu remblong. Sehingga mereka harus memutus gerbong agar tidak mengalami tabrakan. Walaupun berhenti secara mendadak, untungnya mereka semua selamat. Namun entah kenapa, Sandro tiba-tiba menanyakan ayahnya. Dia masih berpikir kalau David adalah ayah yang baik. Sepertinya dia sudah diguna-guna oleh Nagazi agar mau meneruskan jejak keluarganya. Sandro pun marah besar kepada Tyler yang telah membunuh David.
Pada waktu yang sama, Samidi menemui anggota gengnya yang lain untuk membicarakan tentang Tyler dan kawan-kawan. Menurut anggotanya, semua kekacauan ini disebabkan oleh geng lain yang ingin membalas dendam. Tapi Samidi tidak berpikir sampai ke sana. Menurutnya, ini bukanlah soal balas dendam. Setelah itu, Samidi pergi ke kamar jenazah di mana adiknya sudah terbaring kaku di atas ranjang. Seketika, dia mengingat kembali masa-masa sulitnya hingga menjadi raja narkoboy seperti sekarang. Mendiang ayah Samidi pernah mengajarkan kalau dia harus membela adiknya sampai titik darah penghabisan. Sementara itu, Sandro diam-diam mengambil handphone milik Yas untuk menghubungi pamannya yang tidak lain tidak bukan adalah Samidi. Dia bertanya apakah sang ayah ingin membunuh keluarganya sendiri. Samidi pun berbohong dan mengatakan bahwa yang jahat adalah ibunya. Bodohnya, Sandro pun percaya dan langsung membocorkan lokasinya. Dasar bocah labil. Gara-gara Sandro, Samidi langsung menyiapkan pasukan untuk menuju ke Austria. Dia akan melakukan apapun demi membalas dendam. Akan tetapi, Paijo mengatakan kalau Samidi hanya akan menyia-nyiakan hidup para anggotanya. Tak lama kemudian, pesawat pun sampai di Austria. Selagi menunggu pembuatan paspor untuk Keto dan kedua anaknya, Nick bertanya kepada Tyler kenapa dia tidak memberitahu tentang istrinya sejak awal. Sebab Nick membutuhkan kepercayaan Tyler agar misi ini berakhir dengan baik. Dia ingin tahu setiap hal kecil yang menjadi alasan Tyler untuk melakukan misi ini. Di saat situasi semakin genting, Sandro malah SMS-an dengan Samidi. Keto pun tidak menyangka kalau Sandro tega memanggil pamannya. Dia marah karena Sandro masih saja belum mengerti bahwa Samidi adalah orang jahat. Namun mereka tidak punya waktu untuk bertengkar karena para Nagazi sudah mulai menggempur tempat itu. Tyler CS pun segera mengevakuasi Keto dan anak-anaknya. Tapi lagi-lagi Sandro si bocah bahlul malah keluar dari mobil untuk menemui Samidi. Demi keselamatan yang lain, Yas pun memutuskan untuk mengejarnya sendirian. Pada waktu yang sama, pasukan Samidi sedang menembaki mobil polisi yang mendekat. Sementara itu, Sandro sudah berada di dekat mobil Samidi. Yas pun berusaha membujuknya untuk kembali, tetapi bocah ini justru memilih pamannya yang jamet. Alhasil, baku tembak pun terjadi antara Yas dengan Samidi. Nick juga membantu saudaranya itu walaupun masih terluka. Di samping itu, Tyler sedang berusaha melindungi Keto dan Nina. Dia menghajar beberapa anak buah Samidi lalu meledakkan mereka dengan bom. Setelahnya, Tyler mengemudikan mobil ke tempat yang aman lalu ikut membantu Yas dan Nick yang mulai kewalahan karena anak buah Samidi memiliki senapan roket. Mereka bertiga lalu memancing para jamet untuk masuk ke dalam gedung. Di sana, Yas dan Nick membuat beberapa jebakan bom, sedangkan Tyler berusaha mengamankan Keto dan Nina. Namun akibat luka yang belum sembuh, Nick pun pingsan dan hampir terjatuh dari lantai 50.
Melihat itu, Tyler pun segera meraih tangannya. Selagi Tyler bersusah payah menyelamatkan Nick, tiba-tiba Samidi muncul dan langsung menembak tangannya. Dia juga berniat untuk menghabisi Nick, tapi untungnya Nick sudah sadar. Wanita ini pun menembak kaca yang dipijak Samidi sebelum akhirnya masuk lagi ke dalam gedung. Nick lalu pergi mencari Keto dan Nina untuk dibawa pergi diam-diam. Di saat yang sama, Tyler dan Samidi terlibat dalam duel yang sangat brutal. Samidi yang terceblos ke bawah kemudian bangkit lagi dan langsung menuju ke atap. Di sini, dia menembak Yas beberapa kali hingga tubuhnya tumbang. Walaupun Yas berhasil dimasukkan ke helikopter, Nick harus merelakan kematiannya. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah aman milik Tyler. Semuanya beristirahat, kecuali Nick yang masih berkabung atas kematian saudara satu-satunya itu. Lalu tak berselang lama, Mia mengunjungi rumah tersebut. Dia pun langsung disambut oleh Keto, tetapi Mia terlihat mengabaikan Tyler. Di tempat lain, Taijo terlihat sedang menasihati Samidi. Sebagai teman sekaligus anggota Nagazi, dia membujuk Samidi untuk berhenti agar bisa menjadi teladan bagi Sandro. Namun, Samidi yang tidak terima pun menyuruh anak buahnya untuk menembak Taijo. Setelah itu, Samidi menghubungi Tyler untuk bernegosiasi dengannya. Dia akan membawa Sandro ke sebuah gereja. Tanpa membuang waktu, Tyler pun segera menyiapkan senjata dan akan pergi sendirian. Dia juga berpesan kepada Nick untuk menjaga Mia dan yang lainnya. Setibanya di lokasi, Tyler langsung menembak mobil dan pesawat milik Samidi. Tidak lupa, dia juga membunuh para Nagazi dengan sangat brutal. Tyler lalu mengejar Samidi yang masuk ke dalam sebuah gereja. Tapi gereja itu tidak terlihat seperti tempat ibadah biasa. Tampaknya ini adalah gereja penyembah pocong kayang. Setibanya di sana, Tyler melihat Sandro sedang disandra. Samidi sengaja memakaikan rompi bom di tubuh anak tersebut. Tyler pun merasa dilema, terlebih lagi tubuhnya sedang terluka parah. Mau tak mau, dia harus menuruti kemauan Samidi untuk memberikan senjatanya kepada Sandro. Kemudian, Samidi menyuruh Sandro untuk membunuh Tyler. Namun karena dia tidak mau, Samidi pun memutuskan untuk melakukannya sendiri. Untungnya, Nick datang tepat pada waktunya. Melihat itu, Samidi segera mengancam akan membunuh Sandro. Karena tidak mau membahayakannya, Nick akhirnya meletakkan senjatanya di lantai. Dan saat Samidi mulai lengah, Sandro tiba-tiba melepaskan diri dari dekapannya. Alhasil, ini menjadi kesempatan untuk Tyler dan Nick. Ketika Tyler sibuk membrutal, Sandro diam-diam melepaskan rompi bomnya lalu menolong Nick yang sudah tidak berdaya. Di sisi lain, Tyler berhasil menghabisi Samidi walaupun hampir kehabisan darah. Tak berselang lama, polisi pun datang. Tyler dan Nick pun hanya bisa pasrah. Akibat insiden tersebut, Tyler dan Nick pun resmi dipenjara. Lalu suatu hari, Mia datang mengunjungi Tyler untuk memberi kabar tentang Keto dan anak-anaknya. Tyler lalu meminta Mia untuk mengambil uang di rumah amannya dan memberikan semua itu kepada Keto. Tidak lupa, dia juga berterima kasih kepada Mia karena sudah memaafkannya. Bye, Tyler.
Di akhir film, Tyler dibawa ke sebuah tempat rahasia untuk menemui seseorang. Dan ternyata orang itu adalah pria misterius yang pernah diutus Mia. Dia berencana untuk membebaskan Tyler dan juga Nick jika mereka bersedia untuk melakukan sebuah misi rahasia. Setelah menyampaikan tujuannya, pria misterius itu pun pergi begitu saja. Dia bahkan tidak mau memberitahu namanya. Lalu film pun tamat dengan sangat epik.